bisa. Siang, wah selamat siang ya, selamat pagi dong, semangat pagi. Oke, kita akan mulai seperti biasanya. Kalau saya tidak perlu ini ya, pokoknya mulai jam 10 ya, jam 10 harus on time ya. Ini jam 10 lewat sekian menit. Oke, mulai aja ya Mister ya, Mister X nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bella Lovers dari Sabang sampai Merauke. Berjumpa lagi dengan saya Tri Wijayanto sebagai Technical Advisor di Bella Coklat. Nah, kita sudah sering demo berbagai resep. Nah, kali ini saya akan menyajikan resep menu breakfast ya. Menu breakfast yang simple dari Eropa biasanya. Yaitu Alita Dolcia atau nama umumnya adalah pancake. Kita akan membuat cheese pancake. Itu nama Alita Dolcia itu dari bahasa Romawi kuno dulu zamannya. Kemudian kalau bahasa Belandanya adalah pannenkoek. Oke, untuk challenge minggu lalu kan nggak ada. Kita kasih untuk yang sekarang kita kasih siapa yang nonton dari awal sampai dengan akhir demo. Nanti kita akan pilih, kita ada tim tuh, ada tim banyak banget yang mantau. Kita ada tim yang mantau, nanti di situ bisa dipilih, oh ini yang nonton dari awal sampai akhir. Tadi kelihatan misalnya tiba-tiba ada yang hilang, kemana join lagi, itu nggak termasuk ya. Fahrul Al-Tantani, halo saya Fahrul, selamat bergabung. Oke, kali ini saya akan demokan cheese pancake, di mana saya menggunakan produk dari Bella Coklat, yaitu Bella Cheese Spread. Ini kesukaannya si Sultan Andara. Dan sekian banyak, suka semua dia untuk keluarga Sultan, tapi dia lebih suka yang cheese. Oke, di sini ada resepnya, ada adonan pancake-nya nih, biasa adonan pancake-nya, yaitu pancake itu terdiri dari tepung, biasanya tepung, susu cair, gula, sama baking powder. Di sini ada 50 gram telur ayam, atau estimasinya adalah 1 butir telur ayam utuh antero tanpa kulit, 50 gram. Kemudian ada 25 gram sampai dengan 30 gram bisa gula pasir. Kemudian ada susu cair, ini 200 gram. Lalu ada 125 gram tepung protein sedang dan 10 gram baking powder. Nah, baking powder ini bisa nggak diganti dengan baking soda? Bisa tentunya, yaitu setengahnya dari baking powder. Lalu ada butter atau margarin 15 gram. Jadi di sini menggunakan unsalted butter. Biasanya kalau ada, saya sering melakukan demo, kalau misalnya ada butter atau margarin yang dilelehkan, pastinya kita lelehkan dulu ya. Jangan kita membuat dulu baru dilelehkan, lebih baik kita lelehkan dulu. Oke, saya juga akan panaskan kompornya. Teflonnya saya panaskan dari sekarang dengan api kecil, nanti biar panasnya merata. Kecil, halo semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung. Baik, kita akan mulai aja. Di sini ada 50 gram telur ayam utuh tanpa kulit. Kemudian ada 25 gram gula pasir. Kalau dirasa misalkan saya pengen lebih manis lagi, boleh tambahkan sampai dengan 30 sampai 35 gram. Ini kita kocok dulu menggunakan balon whisk, atau sampai si gula pasirnya larut dengan si telur ayamnya. Kita mulai, baju dan apelnya keren set. Kameranya keren. Kameranya yang bagusnya baru loh bu. Mr. X nih baru beli handphone ya, pakai handphone baru kita.
live-nya pakai handphone baru, disupport oleh PT Dolphin, bukan handphone Mister. Oke, ini kita aduk sampai dia tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata si gula pasirnya. Kemudian kita masukkan susu cair. Ada yang memang susu cair dimasukkan, ada yang butternya atau dimasukkan bareng dengan susu cair. Ada juga menggunakan minyak sayur boleh. Ini sudah tercampur rata seperti ini. Kita masukkan bahan kering yaitu tepung terigu dan baking powder. Sedikit-sedikit ya. Kenapa tepung terigunya tidak awal dulu baru air? Karena kalau tepung terigu dulu dimasukkan lalu kemudian tambahkan air, nanti dia adonannya akan kalau kita bikin roti akan kalis ya, akan ngaret, sehingga nanti ketika dibuat dia akan bantat. Pancake yang benar itu harus bersarang atau enggak, chef katanya? Harus bersarang. Pancake itu kan istilahnya kan dadar gulung, kue dadar manis. Alita dolce itu artinya adalah makanan manis. Ini kita seperti ini. Kita masukkan baking powdernya 10 gram. Nanti resepnya pun kita akan share kok. Kita akan share di Instagramnya Bella. Susunya diganti santan bisa nggak, chef? Susunya diganti santan. Saya menyarankan 50-50 aja, Ibu. Saya menyarankan 50-50 aja. Saya kok agak gelap ya? Agak gelap. Ini jauh lebih terang sebenarnya, kita nggak pakai lighting soalnya. Kita natural pakai kamera handphone aja. Yang sebelumnya memang lebih gelap, tapi ini sudah lebih baik lah dibandingkan sebelumnya karena udah ganti handphone. Ini sudah tercampur rata, baik. Kita akan masukkan butter. Nah, ini kalau butter dengan margarin bedanya. Kalau butter kita lelehkan, dia bening banget. Ya. Hampir seperti minyak sayur lah, tapi lebih ringan kalau ini butter. Kenapa nggak di mixer, chef, nih adonannya katanya? Kalau di mixer tapi terlalu ngembang gitu ya. Kalau di mixer dia terlalu ngembang. Yang ini tercampur rata aja, Ibu. Kecuali kita bikinnya adonan banyak, produksi massal kayak gitu ya, itu boleh di mixer karena kapasitas adonan banyak. Kalau pakai tangan nanti pegel. Nah, Ibu boleh tambahkan sedikit vanilla essence boleh, ataupun jeruk lemon sedikit juga boleh, ataupun saya menyarankan pakai parutan kulit lemon, itu lebih enak. Oke, seperti ini adonannya. Tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Kalau terlalu kental nanti dia terlalu tebal. Kalau terlalu encer pun dia terlalu tipis nantinya. Sedang-sedang aja ya. Oke. Kalau susunya dari susu bubuk bisa nggak sih? Bisa, tapi dicairkan dulu. Misalkan susu bubuk kita seperti membuat susu untuk diminum, susu bubuknya dicairkan dulu, kemudian baru dimasukkan ke dalam adonan. Oke, ini sudah. Saya sudah panaskan teflonnya. Jadi saya menggunakan centong sayur. Ya, bebas kalau misalnya Ibu nggak ada centong sayur, boleh diakalin menggunakan centong sup ya. Sendok sup itu agak ditengokin dikit, mungkin dia akan lebih sedikit. Kemudian kalau pakai centong sayur, takarannya misalkan dia 1 sendok centong sayur pas gitu. Oke, ini sudah. Kita bisa ambil lihat. Ini sudah saya panaskan teflonnya. Biasanya kalau untuk bikin adonan kayak martabak, terutama martabak mini ya, kemudian seperti pancake ini pun kita harus korbankan satu dulu sedikit. Kita pengen tahu panasnya ini merata atau tidak, seperti itu ya. Oke, saya coba sedikit dulu, setengah sendok centong sayur. Dia kematangannya kurang lebih 1 menit. Nanti setelah dia sudah matang, dibalik, dia nggak perlu matang seperti yang awal, tapi harus ada sedikit coklatan di sini. Berarti untuk takaran airnya sesuaikan dengan resep, ya disesuaikan dengan resep Ibu Ina Silvia.
Ini kurang lebih, nah ini bisa dilihat ini ya sudah timbul pori-pori. Nanti dia kurang lebih 1 menit aja, 1 menit lebih gitu, warna nanti kecoklatan. Dia juga kita balik, dan dia dibaliknya kapan? Kalau saya melihatnya adalah ketika di tengah ini masih agak sedikit basah, yang bagian pinggir sudah kering, tengahnya masih basah, nggak apa-apa itu balik aja, asal jangan basah semua, matangnya akan rata. Oke, ini kita akan lihat nih, ini kan sudah bisa dideketin. Ini sudah kering pinggirannya, tengahnya masih basah, nggak apa-apa kita balik. Biasanya untuk awal memang seperti ini, kita ngetes dulu ya untuk panasan apinya. Nah ini untuk sebelah sisi yang keduanya ini tidak perlu terlalu lama, nanti dia matang permukaannya. Sisa adonan dimasukin kulkas, kenapa lapisan atasnya agak coklat ya, chef? Kenapa? Karena dari browning dari si gula ya. Gula. Dari gula. Warnanya bagus ya. Mirip dorayaki. Yoi. Tuh ini segini aja juga cukup ya. Ini matang kok. Kalau tadi terlalu coklat, dia akan keras. Sebentar saya susun. Nah, baru untuk lapisan berikutnya, Adonannya nggak didiamin dulu ya, chef, berarti ya? Langsung didiamkan aja. juga sebenarnya gini, didiamkan itu sambil nunggu ini panas nggak masalah sih, sekitar 5 menitan juga nggak masalah. Tapi kan ini sudah saya panaskan. Yang penting dia pengadukannya rata, cukup bu. Fungsinya dia didiamkan sebenarnya sih kalau mitosnya adalah dia biar si baking powder itu bereaksi dulu. Ibaratnya kalau kita difermentasikan biar timbul pori-porinya. Nah ini kan kita saya nggak perlu saya diamkan. Tapi ketika saya cetak dia langsung timbul pori-pori. Berarti adonannya memang bagus seperti itu. Dan saya menyarankan untuk memanaskan teflonnya ini lebih baik dari awal dipanaskan kecil aja. Jadi biar panasnya itu jangan overheat ya. Jadi maksudnya ketika ibu pengen cetak baru dipanasin besar apinya biar panas, kemudian baru dikecilin. Saya tidak menyarankan seperti itu. Malah nanti hasilnya dia akan coklat tapi dalamnya masih mentah. Lebih baik dipanaskan dari awal kecil, terus nanti dia panasnya biar merata sendiri. Nah ini tidak perlu diserahkan juga sudah timbul pori-porinya kan. Kenapa yang sisi sebelahnya nanti tidak perlu terlalu coklat? Karena nanti kalau misalnya terlalu matang juga, sebenarnya bukan nggak matang ya. Sebenarnya segini nanti bagian bawahnya sudah coklat, dibalik sebentar aja. Itu fungsinya biar dia nggak terlalu, kalau misalnya terlalu matang juga warnanya, jadi akan keras si pancake-nya. Sedangkan pancake itu harus sedikit lembut seperti itu ya. Nah ini seperti ini. Kalau panasnya sudah merata dia enak. Nah ini kan masih sedikit basah bagian tengahnya, ini sudah kering. Ini nggak apa-apa langsung dibalik. Penting pori-pori sudah timbul. Kenapa bikin pancake tidak bersarang? Mungkin satu, ibu baking powdernya takarannya kurang, atau kedua pengocokannya kurang rata juga ibu. Oke, seperti ini aja. Nanti kita susun mau 4 mau 5 bebas. Jadi sisi yang sebelah sini dibandingkan yang tadi awal lebih sebentar ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Matang kan? Mantap. Kita kumpulin dulu. Bikin. Saya bikin coba bikin 4 atau 5 ya. Baru kita bikin saus cheese-nya. Kita menggunakan Gorbella spread yang cheese. Jadi boleh kita menggunakan, biasanya kan pancake kita menggunakan madu, menggunakan sirup, tapi kita ini menggunakan cheese sauce, jadi menggunakan dari Gorbella. Boleh nanti ibu kalau misalkan di rumah membuat, saya mau pakai tiramisu sauce, boleh, kita juga ada produk tiramisu. Atau saya mau pakai ada sedikit crunchy-nya, pakai kacang mete, boleh, kita juga ada kacang mete. Coklat tuh lebih enak lagi. Nah ini semua sudah bersarang ini ya.
Bisa dilihat Mister, ini apinya tuh. Kita menggunakan api kecil kok dari awal. Jadi biar stabil panasnya. Teflonnya kalau dikasih apa? Margarin jadi nggak cantik. Sebenarnya gini Bu, teflon itu kan memang diciptakan atau didesain ini memang anti lengket. Jadi kalau misalkan mau pakai margarin atau mau pakai ini, sebenarnya itu yang menggunakan panci biasa ya biasanya. Nah ini kalau sudah menggunakan teflon, biasanya sih nggak perlu saya oleskan margarin lagi, karena nanti dia akan apa ya, berminyak, oily ya, dan juga dia akan coklatnya aneh gitu, jadi nggak natural. Nah, ini kan coklatnya bener bagus warna coklatnya, jadi nggak yang bener coklat tua gitu. Biasanya kalau pakai margarin ini coklatnya agak sedikit tua dan juga dia oily sih. Jadi kalau pakai teflon memang bener pakai teflon, jadi seharusnya nggak perlu lagi pakai margarin. Kalau dikasih air lemon itu buat apa, Chef? Jadi gini, kalau misalnya dikasih sedikit vanila atau air lemon itu biar ngilangin rasa amis telur. Takutnya kan kita pakai telur yang kurang bagus takutnya. Kemudian kita coba, nanti hasilnya akan bau amis. Biasanya seperti itu sih. Biar lebih ada sedikit apa sih, sensasi rasa asamnya aja gitu. Lagi ya. Ini adonannya bisa jadi banyak loh Bu. Ini ada yang tanya nih, Chef, teflonnya khusus ya katanya? Enggak. Ini teflon dijual umum Ibu. Saya beli di apa ya ini ya, di S1R kalau nggak salah. Maaf bukan promosi S1, saya beli di S1R dengan merek sembarang aja, tapi yang memang lumayan sih. Memang lumayan bagus. Karena memang gini, ada kan istilahnya kan ada harga, ada kualitas seperti itu. Makanya saya juga di sini ya udahlah beli yang sekali bagus dan jangka panjang. Ini enggak teflon khusus kok. Memang untuk biasanya untuk bikin karamel di sini kan. Karena fungsi teflon banyak Bu. Jadi nggak cuma bikin cake seperti ini, bisa bikin karamel itu juga enak, nggak perlu ini lagi. Jadi nggak akan nempel. Nah juga nanti ini untuk hari ini, siapa yang nonton dari awal sampai dengan akhir, kemudian siapa yang interaktifnya bagus, nanti kita ada tim kok. Ada tim, nanti kita lihat siapa yang pilih. Kita akan pilih 5 ya. Jadi kita nggak yang kalau kemarin kan sebelumnya jadi juara pertama, juara 2, juara 3. Kalau ini kita nggak pukul rata 5-5 dapat hadiah. Tebal tipisnya sedikit banyak itu selera ibu-ibu semua. Kalau dirasa pengennya diameter terlalu kecil, boleh pakai sendok, silakan. Pancake ini biasanya cenderung memang si adonannya tidak terlalu manis. Ya, karena apa, nanti dia topping itu akan manis. Kayak misalnya ditambahin madu, tambahin sirup, coklat ataupun cheese, dia akan topping yang manis. Jadi kalau untuk adonannya sendiri jangan terlalu manis ya sarankan. Kalau misalkan dirasa saya ini kurang manis, ibu bisa tambahkan gula tuh selera sebenarnya. Tuh, nanti kan itu lagi aja ya, 5. Modalnya berapa? Wah ini modalnya juga kita murah kok ini. Sudah termasuk toppingnya juga kita sudah hitungkan. Tenang Bu, pokoknya kalau demo dari Bella Coklat, saya selalu ngasih estimasi cost. Jadi biar ibu juga buat apa nonton demo misalkan, berapa ya kira-kira modalnya. Jadi setidaknya saya memberikan informasi estimasi modal adalah ketika ibu membuat, ibu sudah punya gambaran. Oh ya bikin pancake dari Bella nih, modal cuma sekian kurang lebih gitu kan, buat gitu, kira-kira kita punya budget sekian bisa nggak ya gitu. Tapi kalau misalkan kita masih ngeraba, terjual sekian mahal nggak ya gitu, jadi masih mikir 2 kali. Kalau kita kan sudah ada gambaran modalnya, tinggal mau jual berapa seperti itu. Justru kan selalu cost dari saya itu selalu ngasih harga itu selalu yang saya up dulu semuanya, harga per kilonya. Ternyata kalau misalnya di pasaran harganya memang lebih murah, itu costnya jauh lebih murah biasanya. Saya tidak menghitung cost, saya cari harga termurah enggak. Takutnya nanti ada biaya terduga, ternyata wah harga telur mahal, harga tepung ternyata mahal, malah kita nanti kerja bakti ya. Matangnya bagus kan.
Kalau mau pakai keju lebih baik di adonan apa di akhiran, Seth? Kalau saya keju sebagai sausnya aja sih, di akhiran aja lebih baik. Kalau pancake-nya mau digulung, adonannya harus lebih cair, Seth. Iya, agak cair karena biar tipis. Biar tipis. Biar tipis. Karena kalau tebel nanti digulung, dia akan pecah. Oke, kita akan bikin saus cheese-nya. Bahannya dari apa aja sih? Yang pertama dari Bella Spread cheese. Saya pakai 1:2, satunya yaitu air, duanya itu Bella Spread cheese-nya. Ini kita kasih 50 gram, airnya 25 gram ya. Saya pakai sisa yang tadi saya buat aja sih. Sayang daripada nggak pakai. Udah beli 2 botol katanya, Seth. Gimana? Udah beli 2 botol katanya. Wih, mantep. Kurang bu 2 botol mah. Kurang. Kemudian ditambahkan air, boleh pakai air panas, boleh pakai air biasa. Ini 25 gram airnya. Pasti air matang ya. Ini kita aduk aja sampai dia menyatu. Ini saya tidak menggunakan air panas, harus menggunakan air biasa tapi matang. Aduk pelan-pelan, bisa aduk pelan karena memang takut muncrat. Harganya berapa, Seth, itu, Seth? Apa tuh? Bella Spread. Bella Spread murah bu. Per botol itu pokoknya masih di bawah harga 25.000 dengan kemasan kita tuh 330 gram. Tuh kan. Di pasaran sana ada, misalkan ada sejenis juga sele, itu dia harganya sudah di atas 25.000 dengan kemasannya mungkin sudah masih di bawah 330 gram, mungkin 250 gram. Harganya adalah sekitar di atas 25 ribuan, masih mahal kan. Cuma dia keunggulannya satu ibu, biasanya tuh kemasannya dong dibeliin. Padahal kita kan nggak makan kemasan. Satu, kedua justru yang aman plastik seperti ini, ketika jatuh kena anak-anak kecil juga nggak pecah, nggak bahaya lah gitu. Ini kita aduk aja sampai seperti ini. Boleh campur aduk sampai rata atau boleh cuma ada kasar-kasar dari masih ada kayak kasar gini nggak masalah. Yang penting dia ada efek pasti ada artificialnya ya. Dia misalkan ada ada kasar dari cheese-nya nih boleh. Nah, nanti jadinya kalau sudah rata seperti ini. Nah, ini sudah rata nih coklat cheese sausnya. Oke, kita susun. Boleh susun sekaligus atau ini saya untuk nempelin media, nempelnya aja ini. Tipis aja ibu ini mah. Yang terlalu banyak juga enak kok. Wah, 4 aja cukup ya. Nah, baru kita suangin saus cheese-nya. Ini sembarang aja. Nanti biar dia turun atau netes senatural mungkin. Sip. Kita kasih dekorasi strawberry sedikit. Ping. Ini dia cheese pancake. Taburin deh kacang almond nih biar lebih ini lagi. Kacang almondnya udah dipanggang. Ada sedikit mewah. Gak ada kernis-kernisnya. Atau boleh pancake ini atasnya dikasih es krim ya, dikasih 1 scoop es krim atau 2 scoop bebas. Itu untuk menu sarapan. Oke. Cheese pancake dari Bella Coklat sudah kelar. Nanti
Nanti Mister X2 nih akan lihat 5 pemenang atau 5 viewer dari awal sampai akhir. Dia akan pilih ya, 5 ya. Langsung dicoba deh, nanti kebetulan bahannya ada dan seperti ada semua. Wah mantap ibu, silahkan dicoba. Pokoknya resep dari saya, selalu saya membuat resep itu selalu saya akan coba dulu. Jadi nggak mungkin saya coba tuh pas ada jasa demo nih, wah coba ada resepnya, searching di Google. Memang sih resep pancake tuh banyak banget resep pancake di Google. Tinggal ibu cari aja banyak. Tapi kalau saya nggak seperti itu, saya selalu coba dulu. Saya rasakan, misalkan saya rasa pas atau enak, baru saya coba. Gitu ya. Kira-kira nanti pemenangnya setelah kita close, nanti kita akan rundingan, kita akan pilih karena dari awal sampai akhir. Nanti Mister X2 sudah melihat, nanti akan memilih 5 viewer dari awal sampai akhir dan siapa yang interaktif dalam bertanya itu juga akan dipilih. Ingat 5, jadi nggak perlu ibu membuat segala macam dan yang lain-lain. Untuk minggu depan saya akan membuat challenge. Minggu depan kan saya membuat dessert box ya. Jadi saya pengen ibu bikin dessert box untuk minggu depan ya. Itu tanggal berapa Mister? 16 ya? 16. Tanggal 16. Jadi tanggal 15 pukul 00.00 nanti saya akan close. Jadi ibu bikin dessert box, temanya terserah, tapi menggunakan produk dari Bella. Ingat produk Bella sekarang sudah ada 5, yaitu ada cheese, ada tiramisu, kacang mete, coklat, dan juga satu lagi adalah choco cashew nut. Kita ada 5 produk spreadnya. Nanti ibu tinggal aplikasikan ke dalam dessert box. Tapi ingat ya, kejujuran yang paling penting. Bisa jadi ibu nanti beli dessert box di mana, tinggal disandingkan dengan produk Bella. Saya nggak seperti itu, tapi benar-benar real menggunakan produk Bella. Saya tahu kok karakter produk Bellanya seperti apa, nanti saya akan lihat ya. Tetap juara 1, 2, 3. Kalau untuk minggu depan saya akan tetap pilih juaranya 1, 2, 3. Yang juara pertama tetap dapat apron dari saya ya. Membuat aplikasi dessert box, temanya terserah, yaitu menggunakan produk dari Bella coklat. Karena minggu depan saya temanya adalah dessert box juga, tapi yang menunya yang beda dari yang lain. Oke. Untuk Citri resep-resepnya selalu simpel dan enak. Mama jadi senang prakteknya. Iya bu, karena saya gini, kalau saya pribadi saya membuat resep enak tuh gampang sebenarnya. Membuat resep enak, kita beli aja bahan-bahan yang enak semuanya. Tapi kan kita nggak tahu costnya berapa gitu kan. Nggak semua orang atau semua kalangan bisa membeli bahan-bahan yang mahal seperti itu. Dan juga saya sebagaimana mungkin saya harus membuat resep tuh yang dengan resep mudah, costnya murah tapi mewah gitu tampilannya. Jadi bisa disajikan dalam keadaan yang mewah seperti itu. Dijual dengan harga yang menarik, tinggi juga. Jadi cake yang ada di bakery modern minimal kita tahu bahannya dan juga kita bisa membuatnya seperti itu, yaitu menggunakan aplikasi dari produk Bella. Oke, itu dari saya sih. Dan saya selalu resep dari saya pun itu pribadi saya sendiri selalu menggunakan gramasi. Minimal saya buat dan ibu buat itu hasilnya sama. Meskipun ada kesalahan sedikit itu berarti human error setidaknya ya. Dan juga dalam penghitungan cost biasanya menggunakan gramasi itu lebih gampang karena semua itu dilihat dari harga per kilo semua dulu. Dan juga demo dari saya, mau demo secara virtual maupun live juga, demo berhadapan langsung, saya selalu menyajikan cost. Jadi ibu nggak hanya duduk nyobain, ibu nggak tahu harganya estimasi biayanya berapa. Jangan seperti itu. Jadi ibu minimal, oh iya kemarin resep dari Bella tuh demo resep kue A gitu, modalnya cuma sekian, kita bikin yuk, cepat tuh kita bisa jual sekian gitu ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas nama Bella Coklat. Kosnya belum? Oh, kosnya ya. Saya ngetes Mister nih. Mister semangat kalau pakai handphone baru. Oke, kosnya untuk pancake ini 1 adonan tadi yang saya buat itu adonannya ya. Kalau pancake seperti ini saya tidak bisa hitung satu ini berapa, enggak. Tergantung kan, karena ibu tergantung tebal tipisnya, besar kecilnya itu kan tergantung. Yang penting saya hitung adonannya aja ya. Costnya itu untuk adonannya sudah termasuk operasional dan juga saya kasih sedikit lebih untuk misalkan ibu nanti ada kemasan segala macam. Itu modalnya cuma Rp6.730. Itu sudah termasuk Bella spreadnya sama untuk bikin sausnya lah. Kayak contoh gini, saya di sini menggunakan tadi kan untuk coklatnya, untuk cheese sausnya menggunakan air matang. Di sini saya hitung costnya loh, air matang itu bisa saya cari air mineral itu 1 botol 1 liter itu biasanya kurang lebih kan sekitar 5 ribuan ya kurang lebih. Tapi di sini saya tulisnya berapa? 10.000. Apa udah tinggi banget kan?
Kayak misalkan di sini telur ayam. Sekarang telur ayam sudah harganya 22.000 atau 23.000. Tapi di sini saya tulis harga telur ayamnya adalah sekitar 25.000. Dan tetap saya up. Jadi ibu jangan nggak usah khawatir. Kos yang saya kasih ini sudah saya lebihin, sudah saya up semua kok. Nanti mungkin kalau misalkan ada ibu bahan yang agak sedikit mahal, sudah bisa estimasi ya. Oke, itu resep dari saya. Kosnya itu ada sekitar Rp16.730, itu sudah termasuk biaya operasional yang lain. Kalau cuma modal bahannya doang itu murah bu, sekitar Rp11.950. Itu cuma bahannya doang tuh, murah kan? Kalau cuma bahannya doang murah, cuma 12.000 lah kurang lebih, ditambahkan operasional lain-lain cukup dari 16.750. Oke, daripada jajan di luar chef, bikin diri aja. Oh iya dong, lebih higienis dan juga kita tahu takarannya mau enak, untuk makan itu lebih enak juga. Budget sangat penting. Oke, chef kok nggak dijelasin bisa beli ini semua di e-commerce? Oh iya, kita ada kok di e-commerce kita, Bella ya. Lengkap. Bukalapak. Apa namanya ini e-commerce kita? Dolphin Factory Outlet. Dolphin FO ya. Dolphin Factory Outlet kita ada di Shopee, kemudian apa lagi? Lazada. Bukalapak, Tokopedia, semua sih. Semua ada kita e-commerce kita. Kita ada dengan nama akun kita adalah Dolphin FO atau Dolphin Factory Outlet. Kita ada di sini semua ibu. Mohon maaf itu saya lupa nyampaikannya. Oke, thank you sudah join semuanya. Saya bisa beli di mana aja. Kalau untuk beli di mana aja, kita sudah ada di Carrefour, kemudian di Hari-hari, Lotte Mart, kemudian ada di Hari-hari, kemudian ada di toko bahan kue khususnya yang ada di daerah masing-masing. Yang di daerah-daerah yang baru Jogja ya. Jogja Gria Mart. Jogja supermarket ya. Jogja supermarket. Ada. Sudah lumayan lengkap ibu ya. Kalau toko bahan kue itu sudah hampir ada semua. Oke. Bella sudah banyak dijual, sekarang chef minimarket lokal. Oke, thank you ibu. Semoga nanti Bella kedepannya bisa merata, jadi bisa menjamah ke ibu-ibu rumahan dan juga industri besar. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Atas nama Bella Coklat mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan dengan resep yang berbeda. Tetap mengikuti protokol yang ada dan juga jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.